Halo Sobat, selamat datang kembali di channel kami. Pada episode kali ini, kita akan mengupas sebuah topik yang unik dan seringkali menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia, yaitu tentang komunitas transgender di Thailand, khususnya mereka yang dikenal dengan sebutan KTOE atau Ladyboys. Kita akan menggali lebih dalam mengenai asal-usul, budaya, pengaruh agama, hingga tantangan yang dihadapi oleh KTOE dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan melihat bagaimana komunitas ini berkembang dan beradaptasi dalam masyarakat Thailand yang dinamis. Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan yang penuh wawasan, yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap gender dan identitas. Mari kita mulai. Untuk memahami bagaimana komunitas transgender di Thailand berkembang, kita perlu melihat kembali sejarah dan asal-usul istilah KTOE. Istilah ini telah ada dalam budaya Thailand selama berabad-abad. Secara umum, KTOE merujuk pada individu yang lahir sebagai laki-laki tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, atau memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan binaritas gender tradisional. Namun, dalam konteks yang lebih luas, KTOE juga bisa mencakup berbagai bentuk identitas gender non-konvensional yang tidak terbatas pada definisi maskulin atau feminin. Sejarah KTOE di Thailand dapat ditelusuri hingga masa-masa awal peradaban di Asia Tenggara. Sebelum masuknya pengaruh Barat dan kolonialisme, banyak budaya di kawasan ini, termasuk Thailand, memiliki konsep gender ketiga. Ini berarti masyarakat di wilayah ini memiliki pemahaman yang lebih cair tentang gender, di mana tidak hanya ada laki-laki dan perempuan, tetapi juga individu yang mungkin memiliki karakteristik kedua gender atau tidak sesuai dengan peran gender tradisional sama sekali. Dalam banyak masyarakat tradisional di Asia Tenggara, termasuk Thailand, KTOE seringkali menempati peran yang penting dalam komunitas. Mereka mungkin terlibat dalam seni, musik, tarian, atau bahkan memiliki peran khusus dalam upacara keagamaan dan ritual-ritual adat. Meskipun KTOE tidak selalu diterima sepenuhnya dalam semua aspek kehidupan, keberadaan mereka diakui dan dihormati dalam beberapa konteks. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Thailand, sejak zaman dahulu, memiliki bentuk penerimaan terhadap keberagaman gender yang unik, namun, ketika pengaruh kolonialisme Barat mulai merambah ke Asia Tenggara, konsep binaritas gender yang lebih kaku diperkenalkan, dan hal ini mulai mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap KTOE. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pengaruh agama Kristen dan kolonialisme Eropa membawa pandangan yang lebih restriktif tentang gender, yang berdampak pada status sosial KTOE. Meskipun demikian, KTOE tetap bertahan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Thailand. Agama Buddha, yang menjadi agama mayoritas di Thailand, memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Thailand, termasuk komunitas KTOE. Namun, hubungan antara agama Buddha dan transgender di Thailand adalah sesuatu yang kompleks dan multifaset. Ajaran Buddha sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang identitas gender atau transgender, tetapi prinsip-prinsip karma dan reinkarnasi seringkali digunakan untuk memahami keberadaan KTOE dalam konteks budaya Thailand. Dalam ajaran Buddha, karma adalah hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan manusia. Segala tindakan, baik atau buruk, memiliki konsekuensi yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa depan atau di kehidupan berikutnya. Dalam konteks ini, banyak orang di Thailand yang percaya bahwa menjadi KTOE mungkin disebabkan oleh karma dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, ada kepercayaan bahwa seseorang yang telah melakukan dosa atau kesalahan tertentu di masa lalu dapat terlahir kembali sebagai KTOE sebagai bentuk penebusan. Kepercayaan ini seringkali menyebabkan pandangan yang ambivalen terhadap KTOE. Di satu sisi, mereka dihormati karena menjalani karma mereka dan dianggap sebagai individu yang berani menghadapi penderitaan dari kesalahan masa lalu. Namun, di sisi lain, mereka juga mungkin dipandang sebagai individu yang membawa beban dari kesalahan masa lalu, yang dapat menyebabkan mereka dikucilkan atau dihindari oleh masyarakat. Meskipun demikian, ajaran Buddha juga menekankan pentingnya welas asih, karuna, dan penerimaan terhadap penderitaan manusia. Hal ini memungkinkan beberapa tingkat toleransi terhadap KTOE dalam masyarakat Thailand. Mereka seringkali masih bisa berpartisipasi dalam upacara keagamaan, meskipun ada beberapa batasan dalam konteks tertentu.
Sebagai contoh, beberapa kuil mungkin membatasi peran transgender dalam ritual tertentu, tetapi ini lebih didasarkan pada tradisi budaya daripada ajaran agama Buddha itu sendiri. Selain itu, agama Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan, panah, dan non-diskriminasi. Dalam ajaran ini, semua makhluk hidup, tanpa memandang gender atau identitas, dianggap setara dalam hal hak untuk mencapai pencerahan. Ini memberikan dasar spiritual bagi KTOE untuk diterima sebagai bagian dari masyarakat, meskipun tidak selalu tanpa tantangan, namun, meskipun ada ajaran-ajaran yang mendukung penerimaan, kenyataan di lapangan seringkali lebih kompleks. Banyak KTOE yang merasa tidak sepenuhnya diterima dalam komunitas keagamaan mereka, dan beberapa dari mereka mungkin menghadapi penolakan atau pengucilan. Hal ini membuat banyak KTOE mencari bentuk spiritualitas dan komunitas yang lebih inklusif di luar kerangka tradisional agama Buddha. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari KTOE di Thailand, ada banyak tantangan yang mereka hadapi yang tidak selalu terlihat oleh orang luar. Meskipun Thailand sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling ramah terhadap transgender, realitas kehidupan KTOE jauh lebih rumit dan penuh dengan hambatan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi KTOE adalah diskriminasi dalam pendidikan. Di sekolah, KTOE seringkali menjadi korban bullying dan perlakuan tidak adil dari teman sekelas dan bahkan guru. Kesimpulannya, kehidupan KTOE di Thailand adalah cerminan dari perjalanan panjang dan kompleks dalam mencari identitas dan penerimaan dalam masyarakat yang dinamis. Meskipun ada banyak tantangan, mulai dari diskriminasi hingga kurangnya akses ke hak-hak dasar, komunitas KTOE telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Dengan dukungan budaya pop, pengaruh agama yang ambivalen, serta semakin meningkatnya kesadaran publik, KTOE kini memiliki platform yang lebih luas untuk mengekspresikan diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, meskipun Thailand dianggap sebagai salah satu negara yang lebih toleran terhadap transgender, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan penuh. Perubahan hukum, pendidikan yang inklusif, dan penerimaan sosial yang lebih luas adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa KTOE dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Semoga dengan memahami lebih dalam tentang kehidupan KTOE di Thailand, kita dapat memperluas perspektif kita tentang identitas gender dan menghargai keberagaman yang ada di dunia ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.